Barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya 80 tahun. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروف. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mula-mula marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini kita memandang ditekuni oleh Allah untuk bisa melaksanakan satu kewajiban salat Jumat di tahun baru Hijriah ini, yaitu 1448 Hijriah. Dan mudah-mudahan kiranya Allah senantiasa membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya agar kita tetap di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam marilah selalu kita memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pesan beliau: barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya 80 tahun. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu?" Rasulullah mengajarkan, bacalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Pula salam dan salam kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Rahmat dan keampunan selalu kita doakan kiranya Allah mencurahkan kepada para ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin, para alim ulama, guru-guru kami yang saya muliakan, jamaah Jumat yang dirahmati Allah yang saya hormati. Tanpa terasa kita nyoronyo kada lewati sepertiga daripada bulan Muharram dari tahun baru Islam yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mulia bulan Muharram, sebagaimana di dalam suatu ayat
Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di dalam setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dari 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan melebihi dari bulan-bulan yang lain. Salah satunya adalah bulan Muharram, yang di dalamnya terdapat hari Ashura, yang mungkin di antara kitanya yang beranggapan bahwa Asyuranya baro, dan pula yang beranggapan puro Asyuranya adalah puronya. Tapi bila mana kita hitung-hitung daripada penetapan 1 Muharram puronya, maka mungkin berat harapan puro Asyura adapun 10 Muharram adalah kemarin, baru Pauro Kamis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, sementara yang puasa Pauro Asyura, maka Allah memberi pahala kepada orang yang pahala 10.000 malaikat, pahala 10.000 orang yang haji dan umrah. Juga Allah memberi pahala kepada mereka yang berpuasa di hari Asyura 10.000 pahala orang yang syahid. Yang mudah-mudahan pahala-pahalanya tak dapati oleh kitanya. Kemudian sambungan daripada hadisnya Rasulullah berpegang, barang siapa yang tangannya menghusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan mengangkat derajatnya sebilangan rambut yang ada di kepala anak yatim. Kemudian Rasulullah berpesan, barang siapa yang memberi makanan orang yang berbuka di hari Asyura, maka seolah-olah ia telah memberi makan kepada umatku sekaliannya. Di saat hadisnya disampaikan kepada sahabat, ada di antara sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, menyamanan Allah lebih mulia bulan Muharram daripada bulan-bulan yang lain? Rasulullah berpegang, Allah dipuji dunianya baru Asyura, Allah dipuji gunung, dipuji laut baru Asyura, Allah dipuji Nabi Adam baru Asyura, Allah dipuji nek kitanya Siti Hawa baru Asyura, dan Allah diselamatkan Nabiullah Ibrahim daripada pembakaran Namrud pada hari Asyura, dan banyak yang lainnya yang terjadi pada hari Asyura. Bahkan kiamat nantinya juga akan terjadi pada hari Asyura. Menyemena jamaah sekalian, alangkah bahagianya bagi kitanya yang baru Asyuranya kita sempat beramal, baik dengan berpuasa ataupun dengan bersedekah ataupun menyantuni anak-anak yatim. Alhamdulillah. Yang bauronya kitanya, karena dalam tahun hijrah 90 Urusidul dan Mandum, hijrah bukanlah sekedar berganti waktu,
meminah wate, menggantau uro, menggantau minggu, menggantau bulan, bahkan berganti tahun. Tapi hijrah adalah suatu tanda bahwa saah-saah kita yang akan kembali, saah-saah kita yang akan hidup di alam barzakh semakin dekat. Menya masa hudib kita yang kali ditekedi oleh Allah, hudib dalam dunia yang selama 40 tahun, maka menyuruhnya umur kita yang 40 tahun, kita yang akan berangkat dalam dunia. Menya umur kita yang ditekedi oleh Allah 50 tahun, tamang dalam tahun hijrahnya, kita yang akan berangkat dalam dunia. Saat-saat kita yang bertemu dengan Allah, saat-saat kita yang bertemu dengan Sang Pencipta pengatur alam semesta akan semakin dekat. Yang boleh terfikir dari kita yang orangnya, sudah siapkah kita yang merupa dengan Allah? Sudah siapkah kita yang hidup di alam barzakh yang luasnya oleh Rasulullah kami dapat digambarkan bandingan luas alam barzakh dengan dunia bagaikan bandingan luasnya dunia dengan kandungan seorang ibu. Pakiban sempit kita dalam kandungan mak dan pakiban luas dunia orangnya menantu bandingan hudib kita di alam barzakh yang luasnya sangatlah luas. Perjalanan kita di alam barzakh cukup hadrid dan akan sampai ke alam akhirah. Di sini jamaah sekalian mensyirkan mandum, kita masing-masing harus muhasabah diri kita sendiri. Semenjak kita balik sampai dengan urangnya, semenjak buku catatan amalan baik dan amalan buruk yang jumat di malaikat rakib dan atib, kira-kira yang lebih leka kita kubur. Apakah amal kebajikan ataupun amal kejahatan? Berlutut kata hudib di atas permukaan dunianya, padimna kebajikan yang kami pernah tayang lakukan, dimna sembahyang yang pernah kita tinggal, padu ke nata khatam Al-Quran, padu ribe ke nata selawat ke Nabi. Nyawa oleh jamaah harus kita nyawa muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum nantinya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kalih lebih ingat bila urah kata urahnya sama dengan urah barau, maka kata dalam keadaan urau. Dan bila urahnya lebih buruk daripada barau, maka kata dalam keadaan kena laknat, na'udzubillah. Jamaah sekalian, hari demi hari yang kita lalui, dan menurut gambaran takalan ukur, kemaksiatan cukup payah bak dah hindari. Maksiat menjadi luar rumah mungkinkah biasa-biasa saja adanya takalan, tapi urutnya kemaksiatan kaitameng dalam rumah-rumah kedanya, bahkan di dalam kamar-kamar kedanya. Bagaimana cara oleh kitanya kepala keluarga, oleh kitanya kepala kampung, oleh kitanya kepala di kecamatan kabupaten, supaya masyarakat kita terhindar daripada maksiat. Dan kita meyakini maksiat itulah yang akan mengundang segala bala, yang akan mengundang segala bencana. Bencana bagi di Aceh hanya 20 dan cukup gaji-gaji.
Nah si bakok ia raya ia banjir bandang. Tapi hana takalan len oh habis ia santun ngelotek rumah. Nah bakok kalah. Tapi untuk Aceh Allah istimewakan ibadah. Nyopakkan dari maksiat-maksiat yang cukup yakin kita yang kerjakan, dari dosa-dosa yang kalih kita yang pesapan, yang kenyo hadiah Allah, yang hadiah gelapna balasan. Jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, man jama'a malan bi ghairi haqqin salatullahu bil ma'i waqin. Bila kita nyawaka tapusaho harta dengan cara yang hana budoi, kami tak rezekikan dengan cara yang halal, maka Allah akan bertimpa kepada kita nyawa iya dan dano. Iya dohong yang hantar pernah takalan makna ngerogok. Nyo mandum-mandum jamaah sekalian, karena kita nyawa larut di dalam dosa. Ulunyo menyemujudi online kan sekedar anak muda. Malah kadang-kadang ulung-ulung yang kamu bedano istilah anak muda manteruh banyak. Yang cukup tak sayangkan adik-adik kita nyawa yang baru tamat SD. Mereka juga pintar dalam top up. Anuin hitung lepek 5 lepek rumah, hitung le jajan 10 lepek mak bayar. Karena si gentok 20, maka jajan anuin dia dibatok lagi 20 lepek yang baru ikim juga di rumah. Mahan habis tisu nyo di sini tuan. Menyahana tak sadari oleh kita nyo akan bagaimana anak kita nyo generasi kita nyo ke, maka akan bertambah parah. Maka mari jamaah sekalian, gop haitim bermun kita nyo, gop haitim pingan kita nyo sabi keroro ditambah pingan. Ada tuan yang muda-muda padim nanti kata mensip ku keberhasilan orangnya kegenanya dek nale kata belawatannya pak online pu untung bagi kitanya cukup le saudara-saudara kitanya yang pisah keluarga dengan ulina anak terbengkalai le panitia merasa masjid bahkan pengurus perangkat desa habis peng desa peng masjid peng merasa kejelok pak online nyo karena kita nyo mabuk, karena kita nyo tertipu dengan sesuatu yang kita nyo hanya tahu pernah kan mengerti sampai ngoroknya. Lain dengan perkara-perkara lantenir, rata-rata daerah Udim lantenir, rata-rata tempat ulukah mulai paju riba, nyo ada nyo ke Indonesia tuan yang mengundang bala ke kita nyo mungkin menyayang kau ikut kali pernah takalan ia laut di jengah ia guna iklan pun kali terasa mungkin ukur kadang ia yang dapat dan yang akan hidupin. Jamaah sekalian di sidung yang sangat berhormat hormati, maka memasuki tahun Hijriah marilah kita tinggalkan keburukan kebiasaan yang jeleknya. Mari kita menuju kepada yang lebih baik. Bila di tahun yang lalu kita jahat, di tahun barunya coba kita perbaiki diri kita. Di tahun yang kau ikut kita dikan amal yang saleh. Cobalah untuk kedepannya kita tak perbanyak amal-amal yang saleh. Soleh dibuat, soleh dokter. Kadang kita dalam bulannya, kadang dalam turnya kita tak berangkat menghadap Allah. Kita hudip mempluh-pluh tut, tapi hanya berbekalan untuk hudip di akhirat. Penyesalan di dunia mungkin sihat, tapi penyesalan di akhirat yang penyesalan yang selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah